Sebagai orang Kristen kita boleh lebih banyak bersumbangsi bagi Indonesia khususnya. Mari kita bersama-sama buka suara kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu. Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami ya Tuhan yang jauh daripada kesempurnaan ya Tuhan. Ini yang boleh kami pikirkan ya Tuhan sebagai doa syafaat ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tidak melalui setiap doa kami ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami, Engkau tahu pergumulan hati kami ya Tuhan. Engkau boleh membantu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan mendengar kami ya Tuhan. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Berdoa syukur. Teman-teman dipersilakan dulu. Sebelum masuk ke dalam, kita nyanyikan lagu yang ketiga, baiknya yang ketiga. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan, di mana kita masih dapat bersekutu dan saya dapat bersama-sama dengan saudara sekalian di Guangzhou. Kemarin saya baru tiba dari Jakarta dan hari ini setelah saya akan khotbah, saya harus berangkat ke Shanghai, khususnya di dalam pelayanan yang masih harus dituntaskan di dalam akhir bulan ini. Sebelum bulan depan saya kembali ke Jakarta untuk memimpin retreat. Maka saudara-saudara, saya harap saudara kita masing-masing dapat memakai satu momen di mana setiap hamba Tuhan bisa melayani menjadi satu hal saudara belajar untuk melihat pentingnya firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat hakiki. Maka hari ini saya akan mengajak saudara melihat di dalam dua bagian di dalam Alkitab. Kita akan melihat akan satu pergumulan gereja dan bagaimana kita dapat bersama-sama untuk mengambil sebuah dedikasi yang jelas sebagai anak Tuhan. Kenapa orang Kristen harus jelas dedikasinya? Karena banyak orang Kristen yang liar, banyak orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Mereka menjadi orang Kristen, mereka tidak pernah memperjuangkan apa-apa. Maka saya mengajak saudara untuk kembali kepada dedikasi yang benar. Dan saya mengajak saudara untuk membuka dua bagian di dalam kitab suci. Yang pertama saya mengajak saudara membuka di dalam Hagai. Di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama. Di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama, saya mengajak saudara membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat pertama sampai ayat yang keempat, lalu 5 dan 6 saudara yang membacakan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu,
datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosafdak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sama-sama. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kedua, saya mengajak surah membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14, lalu saudara membacakan ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya yang memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sama-sama. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia terbaring di tanah, maka tanya para tua-tua yang datang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia
tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan berkata Daud, aku memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai yang mati dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Setelah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan permintaan dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup-hidup, engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya kembali? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Natan yang menyuruh menamakan anak itu Yesus oleh karena Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama saudara Tuhan. Saudara surga, kami baru saja membacakan firman Tuhan. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Kami telah membaca banyak ayat, dan kami berdoa supaya setiap ayat menggugah hati kami masing-masing, untuk kami melihat dedikasi hidup kami sebagai anak Tuhan, dan bagaimana kami senantiasa dapat mengerti apa yang seharusnya menjadi dedikasi yang terbenar yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta memimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan biarkan kami tidak dapat mengerti kebenaran, tapi biarlah Tuhan yang berbelas kasihan melembutkan hati kami, sehingga kami dapat mencerna setiap kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, pimpin kami masing-masing untuk kami dapat mendengar firman, dan pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan bila apa yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan bekerja menggerakkan hatinya untuk dapat memberikan yang terbaik, yang dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang mengetuk hatinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara, gereja di dalam dunia ini adalah representatif Allah yang harus mengerjakan setiap apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka pada saat kita melihat, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Hagai, selalu muncul akan satu istilah, yaitu demikian Tuhan semesta alam berfirman. Maka itu menjadi satu kata yang sangat sakral. Kenapa? Karena orang Israel, karena gereja Tuhan seharusnya menghargai demikianlah Allah semesta alam berfirman. Dan itu yang senantiasa dipegang oleh anak Tuhan. Anak Tuhan tidak punya modal apa-apa. Orang Israel tidak punya modal apa-apa. Mereka cuma punya satu modal, yaitu iman mereka kepada Tuhan. Maka jika iman ini luntur, kalau iman ini sudah tidak lagi menjadi kekuatan, maka apa yang bisa dibanggakan dari satu bangsa yang namanya Israel? Apa yang bisa dibanggakan dari gereja Tuhan? Apa yang bisa dibanggakan dari orang-orang yang mengatakan melayani rumah Tuhan? Maka saudara, iman menjadi satu konsep yang penting. Dan di saat kita melihat di dalam kitab Hagai yang kita baca, mereka dengan firman Tuhan menerima akan khotbah. Mereka dari firman Tuhan membaca setiap tulisan-tulisan dari para nabi. Tetapi pada saat mereka membaca firman Tuhan, pada saat mereka mendengar khotbah, apakah mereka sungguh-sungguh beriman? Sudah di dalam Hagai pasal pertama dicatat bagaimana mereka melayani Tuhan, tapi mereka tidak punya iman. Apa yang saya maksud? Mereka saat itu, rumah Tuhan dihancurkan. Rumah Tuhan dihancurkan. Dan saat itu mereka mengatakan bahwa apa? Sudah, kami belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan.
Padahal rumah Tuhan dihancurkan. Padahal rumah Tuhan sudah menjadi akan satu reruntuhan, di mana gereja Tuhan sudah tidak bisa lagi dipakai. Gedungnya tidak bisa lagi dipakai. Akhirnya mereka beribadah di dalam rumah. Mereka beribadah di dalam apartemen versi Yahudi. Dan mereka di situ beribadah kepada Tuhan. Coba saudara kita lihat. Inilah yang menjadi satu hal. Apa sih yang kita perjuangkan? Apa sih yang diperjuangkan oleh rumah Tuhan? Apa yang diperjuangkan oleh orang-anak Tuhan? Saudara, saat itu mereka mengatakan, belum waktunya, belum waktunya. Tapi saya ingin saudara coba lihat di dalam kitab suci. Di saat mereka mengatakan belum waktunya dan belum waktunya, apakah pasti itu memang belum waktunya? Saudara, mereka mengatakan belum waktunya, tapi bukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka memakai rasionya sendiri. Mereka memakai pengalaman mereka sendiri. Mereka memakai logika mereka untuk menentukan belum waktunya. Dan pada saat mereka melakukan semuanya itu, mereka melayani Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak pernah untuk apa? Tidak pernah memikirkan apakah perlu rumah Tuhan dibangun, perlu rumah Tuhan dijadikan akan satu bangunan yang penting. Maka saudara, ini yang terjadi. Di saat itu Tuhan berkata, coba lihat, orang-orang yang berkata adalah orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang berkata mereka melayani rumah Tuhan, tapi mereka juga berkata belum waktunya untuk mereka mendirikan rumah Tuhan. Maka pada saat itu ditanyakan, mengapa kamu bisa berkata seperti itu? Hagai pasal pertama ayat 5 dan 6 khususnya memberikan satu jawaban gitu. Coba lihat, perlihatkan keadaanmu gitu. Kamu memperkaya diri, tapi kamu tidak menyerahkan kepada Tuhan. Saudara dan saya akan mengerti berapa banyak orang yang sudah diberikan satu posisi, tapi apakah posisi itu dipakai adalah untuk menjalankan setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, atau setiap posisi dipakai adalah untuk memperkaya diri, memperkaya rumah mereka sendiri. Dan akhirnya kita melihat rumah mereka begitu mapan, rumah Tuhan tetap reruntuhan. Itu yang terjadi, saudara. Kita melihat di dalam pemerintahan pun sampai hari ini, khususnya di Indonesia, hal yang tidak bisa dipikir gitu apa? Anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat negara, apakah mereka sungguh-sungguh mendedikasikan hidup mereka adalah untuk rakyat atau untuk memperkaya akan kemakmuran dari bangsa, atau mereka justru memakai setiap posisi mereka adalah untuk memperkaya rumah mereka dan memperkaya prestasi-prestasi mereka. Saudara, ini adalah sebuah hal yang kita harus jelas. Apa yang saudara jadikan dedikasi dalam hidup saudara dan saya. Di saat saudara menjadi seorang murid, jadilah murid. Di saat saudara menjadi seorang guru, jadilah guru. Di saat saudara menjadi seorang hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Di saat saudara sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen. Maka dedikasi kita jelas. Di dalam Mandarin ada satu istilah yang begitu spesial buat saya, yaitu Chen Ming Luan. Yaitu setiap kata-kata harus tepat, akurat, sesuai dengan posisinya. Kalau kamu menjadi seorang papa, jadilah papa yang benar. Misalnya kamu menjadi seorang mama, jadilah mama yang benar. Misalnya kamu menjadi seorang anak, jadilah anak yang benar. Misalnya sudah menjadi menantu, jadilah menantu yang benar. Dan posisi-posisi ini bisa kembali kepada Chen Ming Luan. Maka di sini kita melihat peradaban manusia pasti akan baik. Tetapi kerusakan terjadi karena satu sama lain lupa dedikasi yang terbenar. Mereka lupa mereka seharusnya bagaimana menjadi seorang ayah. Berapa banyak ayah yang akhirnya mabuk-mabukan, berapa banyak ayah yang tidak peduli dengan keluarga dan akhirnya mereka justru berjudi dan sebagainya. Berapa banyak mama yang akhirnya menjadi seorang yang begitu sakit hati dan akhirnya mengatakan cerai dan akan mengatakan bahwa tidak lagi dengan engkau. Berapa banyak anak yang melihat keluarga ini dan akhirnya mereka mengatakan aku tidak peduli lagi dengan orang baik atau benar. Yang penting hidup buat aku nyaman sesuai dengan apa yang kuputuskan sebagai diriku sendiri. Berapa juga banyak menantu-menantu yang juga melihat, aduh keluarga kamu ini berantakan semuanya, gimana saya bisa hidup dengan kamu, akhirnya meninggalkan kamu juga. Berapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi karena satu sama lain lupa
dedikasi mereka yang seharusnya ditetapkan kepada Tuhan. Maka bagaimana seorang ayah seharusnya kembali kepada konsep yang benar, seorang ibu kembali kepada konsep ibu yang benar, anak kembali kepada ibu yang benar, dan menantu dan sebagainya kembali kepada yang benar. Pertanyaannya, siapakah yang masih peduli dengan hal ini? Hari ini sudah berapa banyak orang sudah kagak peduli. Itu ideal, itu tidak mungkin terjadi. Oh ya, di dalam dunia ini masih adakah pejabat negara yang jujur, yang tidak korupsi? Orang berkata, tidak mungkin. Tapi justru kita melihat fenomena di dalam 2 tahun terakhir, bagaimana ada seorang yang kita tahu adalah seorang wakil gubernur, Basuki Cahayapurnama, menggegerkan Indonesia. Itu apa? Oh, rupanya ada toh yang namanya tidak korupsi. Sudah, hal yang ideal tidak mungkin terjadi. Tetapi di dalam dedikasi itu perlu ada satu perjuangan yang dijalankan. Dan sudah coba lihat di dalam Hagai pasal pertama, orang-orang Kristen saat itu, orang-orang yang katanya adalah menyembah Tuhan, yang katanya adalah melayani Tuhan, tapi justru mereka adalah orang yang paling memperkaya rumahnya dan justru melupakan akan keruntuhan dari rumah Tuhan. Saya ingin tanya hari ini, di mana saudara punya passion di saat melihat rumah Tuhan tidak lagi dibangun? Berapa banyak dari kita memiliki passion bagaimana di saat rumah Tuhan yang seharusnya dibangun ini menjadi hal yang prioritas utama, justru satu dengan yang lain melupakan akan rumah Tuhan. Dan di sini konteksnya bukan cuma bangsa Israel, termasuk para imam, termasuk para pendeta, termasuk para penginjil. Mereka juga sudah lupa dengan pekerjaan Tuhan. Mereka cuma pikirkan memperkaya rumah mereka. Maka ini yang harus kita sama-sama jeli melihat kitab suci. Kitab suci mengajarkan kepada kita bukan main-main menjadi anak Tuhan, tapi kita dipanggil, kalau saya pinjam istilah dari Konghucu, yaitu Jan Mingluan, yaitu kita harus untuk kembali mendedikasikan kembali dengan yang benar, mendedikasikan kembali yang terbaik, dan kembali kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara, maka ini yang harus kita sama-sama bangun. Dan di saat Hagai berkata, perhatikanlah keadaanmu, engkau sudah melupakan Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu, kamu sudah tidak lagi peduli. Kenapa, saudara? Saudara, saya akan memberikan 4 hal kalau perlu. Yang pertama, karena di zaman itu, di mana pada saat rumah Tuhan dihancurkan, akhirnya semangat mereka bukan lagi melakukan dengan God center kepada Tuhan. Mereka bukan lagi mau memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan lagi untuk bagaimana memuliakan Tuhan dengan satu hal, mereka setia sampai mati. Tidak. Tapi mereka pertama jatuh di dalam humanistik, yaitu mereka menganggap sudah tidak ada lagi akan pekerjaan Tuhan. Rumah Tuhan sudah dihancurkan, maka ya sudah, biarlah kita hidup seperti air mengalir. Yaitu apa? Ya sudah, ya begini aja. Jadi apa? Jadi kalau rumah Tuhan sudah hancur, ya sudah, mau diapain? Ya udah hancur. Dan akhirnya apa? Tidak ada niat, tidak ada akan satu hal untuk dapat kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kapan rumah Tuhan akan dibangun? Saudara, di saat itu akhirnya mereka satu sama lain tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Mereka peduli dengan rumah mereka. Mereka peduli dengan keinginan mereka. Akhirnya rumah mereka dibangun begitu mapan, mereka tidak membangun rumah Tuhan. Maka setiap orang-orang yang melayani Tuhan, saya tidak percaya every Christian a pure Christian. Saya percaya setiap orang Kristen pun bisa menjadi orang yang humanistik, bisa menjadi orang yang kelihatannya sangat berperi kemanusiaan, tapi tidak berperi ketuhanan di dalam hidup mereka. Ini sebuah kritik yang keras, saudara. Maka setiap kita yang melayani Tuhan, belajar berperi ketuhanan, bukan berperi kemanusiaan. Manusia sangat pintar berperi kemanusiaan, tapi tidak pintar untuk berperi ketuhanan. Kenapa? Karena manusia sudah lupa membaca firman Tuhan. Manusia sudah lupa
untuk membawa firman Tuhan menjadi prioritas utama untuk mengerjakan segala sesuatunya. Humanistik menjadi penghancur orang-orang Kristen mendedikasikan hidupnya. Kedua, yaitu mereka pada saat berada di dalam konteks mereka di dalam pembuangan di situ, mereka memiliki begitu banyak akan pelajaran-pelajaran. Bagaimana mereka membangun keluarga mereka dengan intelektual mereka. Mereka membangun rumah mereka dengan pengetahuan yang berlipat-lipat ganda. Karena mereka belajar dari orang lain, belajar pengalaman dari orang lain, belajar teori ini, belajar teori itu. Dan intelektualitas menjadi salah satu hal, yaitu apa? Pengganti iman. Seringkali orang anak Tuhan sudah kehilangan iman karena mereka menganggap intelektualitas lebih penting daripada iman. Dan itulah sebuah penghancur dari dedikasi. Saudara, boleh nggak berintelektualitas? Boleh, bahkan saya katakan harus berintelektualitas. Tapi pertanyaannya, bagaimana saudara memposisikan intelektualitas saudara dengan iman saudara? Apakah intelektualitas harus di atas iman, atau justru intelektualitas berada di bawah iman? Maka saudara, kita harus kembali untuk memposisikan dengan jelas. Kalau Tuhan adalah Tuhan di dalam hidup kamu, pasti iman harus menjadi tuan atas intelektualitas, menjadi tuan atas moralitas, menjadi tuan atas setiap apa yang menjadi kehidupan saudara sebagai human beings, sebagai manusia. Maka saudara, intelektualitas seharusnya menjadi budak dari iman. Maka dengan saudara semakin beriman, seharusnya saudara semakin berintelektualitas dengan benar. Tapi hari ini banyak orang Kristen justru intelektualitasnya kacau. Kenapa? Karena tidak dipimpin oleh iman. Bahkan iman dijadikan budak di balik. Nah, itu adalah pembalikan logika yang menghancurkan iman kekristenan mereka dan menghancurkan dedikasi hidup mereka. Ketiga, yaitu apa? Yaitu sekularisme. Akhirnya begitu banyak anak-anak Tuhan sudah tidak lagi memegang iman dengan benar, tidak lagi memegang firman Tuhan dengan benar. Akhirnya rumahnya dimapankan, rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Kenapa? Bagi mereka itu apa? Mereka jatuh dalam sebuah sekularisme. Pokoknya Tuhan adalah Tuhan. Tuhan pikirin rumahmu lah, gua pikirin rumah gua sendiri. Dan kita sama-sama membangun. Saya bangun punya saya, Tuhan bangun punyamu sendiri. Sudah kan, kita berpikir secara sekuler. Akhirnya kita menganggap bahwa apa? It's my business, it's your business. It's your business, do by yourself. My business, I do by my own. Dan akhirnya kita melihat bahwa semuanya menjadi pemikirannya bukan lagi konsentrik kembali kepada Tuhan, tapi justru pelayanannya menjadi sekular. Dan akhirnya meninggalkan apa yang seharusnya didedikasi. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya kehilangan satu keseriusan untuk mengerjakan setiap pelayanan dengan hati yang gentar. Karena apa? Firman Tuhan diberikan. Saudara, hari ini saya akan memberikan beberapa poin kehancuran gereja di abad 21 untuk saudara dapat melihat apa sih yang terjadi pada gereja pada abad ini. Pertama, gereja sudah tidak lagi menjadi God friendly. Tidak lagi menjadi akan satu hal memuliakan nama Tuhan. Pertama, gereja abad 21 jatuh di dalam satu hal, yaitu user friendly. User friendly adalah satu semangat. Kalau apa? Kalau saudara cari handphone, biasanya cari handphone yang nggak susah-susah, bukan? Dulu handphone itu susah sekali. Tonnya, lalu layarnya begitu kecil, saudara. Tapi waktu saya di zaman dulu pakai itu juga nggak susah-susah banget. Ya. Lalu akhirnya mulai dibikin bagaimana supaya user friendly. Dari yang dulunya pakai tatot, akhirnya para sekarang pakai touchscreen. Dan kita melihat, wah touchscreen begitu user friendly. Orang kita bisa gampang sekali. Mau telepon tinggal. Kalau dulu telepon itu harus tetet. Masih ingat nggak saudara? Enggak, zamanmu udah beda gitu ya. Kalau zaman saya telepon itu mesti putar satu lingkaran, setengah lingkaran dan telepon. Sekarang tinggal cuma cari kontak, setelah itu apa? Langsung cari.
Misalnya Daniel, langsung tekan, push the button. Daniel, ini Daniel. Sama Danielnya, gitu kan? Kita melihat sekarang dunia semakin user friendly, menyenangkan orang, menyenangkan setiap yang menggunakan. Begitu juga gereja akhirnya melihat akan semangat seperti ini. Akhirnya gereja pun sekarang mulai menyenangkan siapa? Gereja seringkali sudah jatuh dalam menyenangkan manusia, menyenangkan saudara daripada menyenangkan Tuhan. Gereja Reform Injil Indonesia akan selalu bukan untuk menyenangkan manusia. Sudah pasti datang ke khotbah, dengar khotbah, so akan merasa pasti hati tertusuk. Kenapa? Karena memang saya berkhotbah bukan untuk menyenangkan kuping saudara, hati saudara, tidak. Saya berkhotbah kembali kepada firman Tuhan. Saya harus bertobat, kalian juga harus bertobat. Kita sama-sama bertobat. Kenapa? Demikianlah Tuhan semesta alam berfirman. Maka gereja seharusnya tidak kembali kepada user friendly oriented, tapi justru kita kembali kepada kitab suci. Maka abad 21 hari ini gereja mundur. Kenapa? Karena mereka mengadopsi konsep pertama, user friendly. Kedua, saudara, gereja sudah menjalankan satu hal, itu downsizing itu penurunan grade. Maksudnya apa? Firman Tuhan berkata ini dengan begitu kakunya, dengan begitu akuratnya, tapi akhirnya berapa banyak dari gereja bilang, waduh ini terlalu kaku, ini harus di downgrade. Kalau nggak di downgrade kita nggak bisa menjangkau banyak jiwa. Saudara, contoh di saat Tuhan berkata jangan berzina, lalu Tuhan juga berkata bahwa tidak ada pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, tidak ada pernikahan antara perempuan dengan perempuan, tidak ada pernikahan antara laki-laki dengan binatang. Dan tahu apa 21? Ada orang yang bilang, saya mau menikah sama MacBook saya. Gendeng, saudara. Dunia ini sudah gila, saudara. MacBook itu komputer buatan manusia. Lalu mengatakan, MacBook lebih mengerti saya daripada manusia. Manusia melukai hati saya terus. MacBook selalu mengikuti apa yang saya mau. I love you, MacBook. Dan akhirnya apa? You are my wife. Sencinting. Dan that is real, saudara. Saya bukan berkata, boleh cari infonya di Yahoo atau Google, sudah nggak ada ya. Cari di Yahoo. Coba cari di apa itu dan coba cari. Kegilaan orang sudah sampai seperti ini. Mereka melakukan downgrade, downsizing. Untuk apa? Untuk sudah tidak lagi mengejar kebenaran Tuhan yang akurat. Saya terus pakai contoh begini. Kalau saudara tidak kembali kepada kekakuan yang benar, saudara cuma maunya adalah sesuatu yang enak didengar, saudara, maka jika yang kaku hilang, yang ada juga cuma ada yang kalau bahasa Jawa itu genjur-genjur, apa itu, yang empuk-empuk saja, maka itu adalah sesuatu yang pasti mengerikan. Contoh, saudara, saya ada di depan saudara, saya bisa berdiri dengan tegak karena ada tulang yang kakunya, dan bukan tulang yang lunak yang bisa waktu diremas langsung hancur. Tidak. Saudara mau remas tangan saya, ada tulang-tulang yang sama kerasnya sama tulangmu. Maka saya melihat, saudara lihat, saya punya tulang. Dan saya berdiri tegak karena tulang, bukan karena daging. Daging membuat saya semakin berat, bukan? Saudara? Maka anggap kalau saya tidak punya tulang hari ini, saudara cuma lihat saya cuma daging doang, saudara pasti melihat saya dengan sangat mengerikan. Daging lagi jalan, jijik banget istilahnya. Tapi kita lihat, saya justru berdiri sapu tulang, gitu kan? Dengan satu tulang, dengan satu hal yang kaku. Kekakuan dibutuhkan karena untuk menyatakan prinsipnya. Maka saudara, don't downgrade your faith di dalam hidup saudara dan saya. Jangan saudara hanya mau mendengar firman Tuhan yang downgrade. Mari kita belajar kembali memegang kekakuan. Di saat Tuhan berkata bahwa pernikahan cuma antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki, maka itu pegang kualitas ini. Untuk apa? Saya tidak akan main-main. Maka kenapa? Karena Tuhan hanya berkata, pernikahan adalah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Jika laki-laki dengan perempuan,
itu adalah desain Tuhan, maka jangan rubah desain Tuhan. Maka downgrade seringkali kita dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak berani menegur dosa. Gereja cuma mengatakan kita lemah, kita perlu untuk kembali kepada Tuhan. Saya akan berkata, saudara berdosa, kamu harus kembali kepada Tuhan. Maka kata dosa lebih menyakitkan daripada lemah. Maka kembali kepada kitab suci. Ketiga, kita seringkali melihat gereja Tuhan sudah mengadopsi bukan lagi kepada culture yang dari firman Tuhan, tapi gereja mengadopsi another culture dari begitu banyak dalam dunia ini. Sudah di Amerika ada gereja yang versinya bukan seperti kebaktian, tapi apa? Berada di bar. Sudah. Jadi pastornya juga megang koktail. Lalu mengatakan apa? In Jesus' name we pray, amen. Yeah. Ya. Ini adalah sebuah hal kegilaan cultural, ya, budaya. Berapa banyak kita melihat gereja-gereja khususnya di barat, mereka sudah melakukan downgrade yang begitu luar biasa di dalam culture. Dan justru mereka kita ini multicultural, kita bisa doing anything, setiap culture kita hormati. Coba lihat di Indonesia juga ada gereja yang apa? Pakai gamelan dong 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 Gusti. Ya, banyak orang yang apa namanya ibadah dengan tradisional. Ada yang melayani Tuhan dengan gaya koktail. Multicultural katanya. Culture memang adalah produksi manusia, di mana manusia hidup secara cultural, karena memang manusia adalah makhluk cultural atau makhluk berbudaya. Tetapi bukan berarti budaya lebih tinggi dari imanmu. Iman, faith and culture itu harus kita jelas juga posisinya. Kita punya budaya, harus berbudaya, harus. Saya hari ini pakai batik, saya berbudaya nggak? Berbudaya. Tetapi tapi bukan berarti dengan saya pakai batik saya menanggalkan iman saya. Tidak. Saya adalah berbudaya, yes, tapi iman saya adalah Tuhan, dan juga budaya itu adalah budak. Maka itu kita positioning harus jelas. Tapi hari ini banyak orang sudah bukan hanya sekedar berbudaya dengan salah, bahkan mereka berbudaya dengan liar. Maka akhirnya terjadi itu berapa banyak budaya-budaya yang tidak beres dimasukkan di dalam gereja. Kalau tidak, jemaat tidak akan datang. Saya berkata, nonsense. Kenapa? Karena kekristenan, modal yang tidak dipunyai oleh dunia adalah firman yang akurat, firman yang tegas, firman yang hidup, dan itu tidak ada di dalam. Maka saudara, saya berharap kita jangan kecil hati. Justru kita harus semakin militan di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena kualitas yang murni itu hanya harus diperjuangkan. Dan untuk memperjuangkan itu tidak gampang. Tetapi at least meskipun memperjuangkan harus berkorban, tetapi itu bisa dinikmati nantinya. Suatu kelak akan dinikmati oleh banyak orang. Saudara, kemerdekaan Indonesia. Saudara, hari ini sudah kita berada sebagai warga negara Indonesia. Saya ingin tanya, orang-orang yang berjuang demi kemerdekaan, mereka berani mati, berani dibom, berani sampai ditembak, berani ditusuk. Coba tanya, mereka memperlakukan hidup mereka untuk berani mati itu buat apa? Mereka cuma untuk satu, kemerdekaan. Mungkin kita bertanya, apa sih kemerdekaan itu? Negara kayak begini, bangsa kayak begini, orang kok berani mati sih? Saudara, kenapa ada orang sampai berani mati demi Indonesia? Saya kalau tanya kalian mungkin lebih baik, saudara jujur, saudara berani mati nggak buat Indonesia? Saya pasti akan meragukan saudara. Mungkin lebih baik gua lari aja ke China daripada gua ke Indonesia berani mati. Loyalitasmu, dedikasimu perlu dipertahankan. Maka saudara, itu hal yang ketiga. Gereja ke-21 adalah multicultural yang terlalu liar. Keempat, yaitu gereja seharusnya menjalankan biblically correct. Yaitu apa?
Apa yang dikatakan oleh kitab suci itu adalah harga mati. Tetapi seringkali kita jadikan akan kitab suci bukan menjadi harga mati, tetapi apa? Menjadi harga hidup. Harga hidup maksudnya apa? Kita menjadikan setiap apa yang biblically correct tidak menjadi standar yang akurat. Maka kita seringkali pilih hidup sebagai politically correct. Saya paling sebel sama orang yang punya hidup politically correct. Kenapa? Politically correct, mereka cuma menjadi budak dari apa yang mereka ingin, bukan menjadi budak dari apa yang Tuhan ingin. Kalau menjadi budak atas apa yang dia ingini, maka dia akan ikut kemana saja apa yang dunia inginkan. Dunia ingin kamu jatuh dalam dosa, kamu ikut dalam dosa. Berapa banyak orang berbisnis akhirnya harus berhidup bukan lagi dalam biblically correct. Banyak dari mereka jatuh di dalam apa? Politically correct. Saudara boleh tanya para bisnismen, berapa banyak mereka harus berhadapan. Kalau kamu mau dapat akan tender dari orang ini, kamu harus serve orang ini. Untuk bisa serve orang ini, kamu harus siapkan pelacur supaya apa? Supaya dia bisa senang, bisa enak, dan akhirnya tender ini dikasih ke kamu. Kamu harus mengentertain. Saudara, coba lihat. Inilah fakta. Saudara dan saya dipertaruhkan dedikasi saudara. Saudara bisnismen Kristen, saudara adalah mahasiswa Kristen, saudara adalah anak Kristen, mari bertanya dedikasi. Apakah kamu mempertaruhkan dedikasimu untuk hidup biblically correct dengan tidak menyediakan pelacur, tender ya tender, bisnis ya bisnis, dan tidak usah pakai macam-macam. Tetapi merasa kita melihat dunia mengatakan tidak bisa, lu mesti entertaining wow. Kalau wow nggak lu entertaining, wow puyau. Wah gila saudara hari ini, dunia seperti ini. Dan saudara mau ikut cara dunia atau mau ikut cara Tuhan? Kalau ikut cara Tuhan, jangan main-main berbisnis. Suatu kelak pasti ada antara saudara ada yang jadi bisnismen. Tapi saya rindu saudara menjadi bisnismen yang punya biblically correct di dalam prinsip saudara. Jika tidak, saudara akan ikut apa yang dimau dunia. Suatu kelak saudara akan dijatuhkan oleh dunia. Lalu terakhir, yaitu dunia ini sudah jatuh. Bukan yang terakhir, dua terakhir, yaitu apa? Jatuh di dalam post-structuralism, yaitu apa? Struktur yang Tuhan tetapkan. Seringkali kita mengatakan, waduh struktur ini kurang efisien. Kenapa? Kalau strukturnya Tuhan itu menyenangkan Tuhan, itu dunia pasar nggak bisa terima. Maka apa? Akhirnya sudahlah, dunia pasar kan mayoritas. Ya sudahlah, mayoritas naikin, yang Tuhan bisa dihilangkan atau diturunkan. Akhirnya apa? Struktur yang ditetapkan oleh firman Tuhan menjadi satu struktur yang seharusnya menjadi harga mati dipegang oleh kita. Justru kita buang atau kita turunkan berikutnya. Maka post-structuralism itu menjadi satu hal yang akhirnya menghancurkan. Nah ini dari ciri dari satu zaman namanya postmodernisme. Itu apa? Yang absolut direlatifkan dan yang relatif diabsolutkan. Itu menjadi sesuatu permainan di dalam dunia ini. Gereja juga demikian hari ini. Banyak sekali jatuh. Sudah, hamba Tuhan tidak perlu lagi berkuasa. Jemaat yang sekarang berkuasa. Jemaat, gua mau ini, gua mau ini, gua mau ini. Akhirnya jemaat berkata, gua maunya ini. Pendeta, lu mesti ikutin apa yang dimau jemaat. Firman Tuhan berkata, no. Justru Tuhan memberikan urapan kepada hamba Tuhan. Untuk hamba Tuhan menjadi leader. Untuk membawa gereja-gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali kepada struktur yang benar, kepada ordo yang benar, untuk melayani Tuhan, the one and only. Tapi kerusakan gereja yang ini apa? Hari ini menyuruh jemaatnya melayani saya. Maka kalian harus melayani saya, hamba Tuhan. Sudah, itu juga kerusakan. Justru hamba Tuhan itu biasa, orang biasa yang dipakai Tuhan untuk supaya kamu kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka dan akhirnya yang terakhir, yaitu kerusakan dari gereja abad 21, yaitu melakukan deconstruction, yaitu mendekonstruksikan
atau apa? Menghancurkan konsep yang lama dan menghidupkan konsep yang baru. Saudara, inilah ciri postmodernisme. Hari banyak orang yang merubah akan begitu banyak akan satu hal-hal yang sudah dibikin dengan original, tapi akhirnya dibikin dengan satu hal, didekonstruk menjadi replika atau alias barang palsunya dari dunia. Kalau Rolex ada yang palsu, kalau Louis Vuitton ada yang palsu, Longchamp ada yang palsu, kekristenan ada yang palsu, jelas ada yang palsu. Kenapa? Manusia berdosa, berani mendekonstruk akan setiap yang asli menjadi hal yang palsu. Maka sudah, saya menjelaskan semuanya ini supaya sudah tahu abad 21 bukan abad yang menyenangkan. Abad 21 menjadi abad yang mengerikan. Seharusnya kalau kita melihat, kalau memang ada satu hal yang begitu asli, bagaimana kita belajar untuk hidup asli, bagaimana kita hidup mengejar keaslian. Sudah, di saat saya akan jelaskan satu kisah, yaitu seorang pemuda. Pada saat itu dia pemuda yang sangat suka dengan jam tangan. Lalu akhirnya dia suka dengan jam tangan, akhirnya dia mengatakan bahwa aku harus belajar tentang jam tangan. Akhirnya dia daftar di Rolex Academy. Akhirnya dia belajar akan setiap apa yang menjadi onderdil dari jam. Dan saudara, untuk bikin satu jam, kamu butuh modal yang besar untuk bikin satu onderdil yang kecil-kecil. Saudara, onderdil kecil kalau sudah beli, itu bukan harganya murah. Untuk bikin satu ornamen yang kecil atau satu baut yang kecil, sudah bukan beli untuk harga mungkin 10 kuai renminbi atau enggak, tidak. Kadang-kadang hanya untuk satu baut yang kecil saja sudah harus bayar akan 300 renminbi. Kenapa? Kecil loh, cuma segini doang loh. Bukan sekecil segini doang loh, tapi doang itu segini. Bisa nggak sudah berbalik? Untuk membuat satu baut yang begitu kecil, siapa mampu? Perlu akan satu ketekunan, perlu konsentrasi, butuh fokus untuk bikin sesuatu yang kecil. Makanya kadang-kadang kalau sudah beli barang yang tipis, barang yang kecil, tidak selalu murah. Kadang-kadang yang tebal justru lebih murah. Justru barang yang kecil, tipis, jangan-jangan itu lebih mahal daripada yang manapun. Kenapa? Butuh kreativitas, butuh akan ketekunan untuk bisa bikin itu. Sudah, waktu itu seorang pemuda ini belajar di Rolex Center, semua disediakan oleh Rolex Academy. Sorry, bukan Rolex Center, Rolex Academy. Tapi pada saat itu akhirnya, aku mau bikin, mengalahkan akan Rolex. Saya akan punya cita-cita untuk bisa lebih mahal daripada Rolex. Dan saya akan bikin bukan cuma jadi fashion watch, tapi aku mau bikin menjadi vintage watch yang akan apa? Akan di dalam beberapa tahun akan selalu menjadi satu model yang begitu penting. Dan saat itu dia terus belajar, tapi belajar nggak ada modal gimana? Akhirnya dia pergi ke satu orang, lalu berkata, saya rindu bisa bikin satu produksi dengan by my own design, dan aku mau ini menjadi satu merek yang cukup bergengsi. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak punya uang, bisa nggak bantu saya? Akhirnya dia mengatakan, kamu anak muda, kamu punya akan ambisi yang cukup, maka saya akan pinjamkan uang padamu. Pada saat dia terima uang itu, langsung jadikan modal. Akhirnya dia bikin sendiri, desain sendiri, dan pada saat dia desain sendiri, akhirnya diikuti dalam kontes mekanik dari jam. Akhirnya dia dikenal sebagai pembikin akan satu desain watch yang lebih ribet dalamnya daripada Rolex. Saya nggak tahu, sudah tahu nggak namanya? Namanya adalah Frank Muller. Coba bagi ke Hui Fatang, coba tanya Frank Muller. Dari luar biasa, tapi kalau sudah bongkar belakangnya, ribetnya minta ampun. Sudah lihat, gila loh, ada ya. Tapi yang palsu kayaknya nggak ada yang begitu itu. Sudah kalau mau pergi ke Frank Muller outlet, sudah coba lihat, buka. Cuma mau datang buka doang. Lihat, oke, tutup, pulang. Sudah akan tahu ribetnya cara bikin. Tapi sekarang sudah ada yang lebih ribet lagi, namanya Roger Dubois. Lalu juga ada namanya Robert Milley. Dan situ kita melihat Richard Milley. Dan sudah melihat semua merek-merek itu, mereka berlomba untuk bikin
membuat jam yang lebih berinovasi, dan terus baru dan baru. Itulah sebuah hal yang baik. Bukan seperti dilakukan oleh Cina, yaitu apa? Mereplika sampai dari lu mau yang KW berapa. Itu adalah satu hal pembodohan. Sudah. Tapi herannya kita juga suka gitu kan istilahnya melakukan itu. Coba lihat. Ini adalah satu hal yang harus kita sama-sama lihat. Kekristenan sudah jatuh di dalam hal seperti ini di abad 21. Maka terakhir saya mengatakan, salah siapa? Ya? Salah siapa kalau gereja rumah Tuhan di dalam kitab Hagai tidak bisa untuk dibangun? Salah siapa gereja-gereja di abad 21 jatuh di dalam satu problematik yang begitu besar? Pertanyaannya adalah salah siapa? Sudah banyak orang mengatakan salah Tuhan. Kenapa? Tuhan, engkau tidak bekerja. Tuhan, keadaan sudah kayak gini, kamu nggak mau solve. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, dan Tuhan. Kenapa tadi saya ajak saudara untuk melihat 2 Samuel, saudara? Sebenarnya 2 bagian ini nggak ada terlalu banyak hubungan. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Di dalam 2 Samuel yang kita baca, Daud meniduri akan perempuan yang menjadi istri dari satu jenderal yang namanya Uria. Namanya Bathsheba. Dan dia meniduri perempuan itu. Lalu akhirnya dia menyuruh akan suaminya itu. Untuk apa? Kamu kan perwira, kamu kan jenderal, kamu berperang di medan paling depan. Sudah, orang kalau sudah tahu di medan paling depan, potensi mati lebih banyak daripada di medan belakang. Ya, orang goblok juga tahu itu sebenarnya medan paling depan berperang pasti potensi mati lebih banyak gitu kan. Dan Uria ditaruh di tempat paling depan, dan akhirnya dia berperang dan dia mati. Nah, pada saat mati, pikiran dari Daud apa? Daud itu raja, dan Daud bukan raja sembarangan, diurapi sama Tuhan melalui nabi. Tetapi akhirnya dia punya pikiran yang jahat minta ampun. Itu mengatakan apa? Uria, kamu jenderal yang begitu bersahaja, pimpin di peperangan paling depan. Setelah itu mati, puji Tuhan, gua dapat istri lo, ya kan? Dapat legitimate, bahwa apa? Saya bisa ambil istri itu. Setelah itu, Nabi Nathan datang, bilang apa? Dengan satu cerita, bagaimana orang kaya punya domba, lalu juga orang miskin punya domba, lalu ada tamunya datang, lalu lihat, aduh, aku punya domba, gua sayang-sayang, sudahlah, dengan punyanya orang miskin ini, gua ambil, gua serahkan, gua potong, gua kasih kepada ini. Lalu di saat itu Daud pada saat dengar cerita itu, langsung Daud kaget dan dia berkata, kurang ajar orang itu, tidak boleh orang itu, orang kaya ini semena-mena, dia pakai caranya sendiri, dia bunuh akan kambing orang miskin. Itu tidak boleh, itu harus dihukum, dan bukan hanya sekedar dihukum, harus bayar denda 4 kali lipat. Wah, teorinya luar biasa, doktrinnya luar biasa, pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Tapi salah siapa sih ketua itu? Tahu nggak? Muncul akan satu statement yaitu apa? Di saat salah siapa? Nabi Nathan berkata, kamulah orangnya. Kamulah orangnya yang sudah mengambil akan anak kambing betina itu dan kamu potong untuk tamu-tamu. Orang yang justru yang harus layak dibunuh dan layak harus memberikan denda 4 kali lipat itu bukan orang lain. Kamulah orangnya. Sudah, saya kaget pada saat membaca statement ini. You are that person. Coba saudara lihat, gereja hari ini kenapa bisa jatuh dalam begitu banyak kualitas-kualitas yang ngaco dan liar dan sebagainya. Bukan orang lain problemnya. Inside the church. Para pendeta, para penginjil, para jemaat, para aktivis, para majelis. You are that person. Maka sudah, jangan salahkan dunia, salahkan dirimu. Kenapa? Kamu nggak cukup iman mendedikasikan hidup. Saya berapa kali begitu gregetan untuk berkata untuk apa? Gregetan dengan mengatakan, ayo kita sama-sama kembali untuk apa? Firman Tuhan berkata ini, mari kita hidup bersama-sama.
Berapa banyak jemaat yang sudah meninggalkan pentingnya firman Tuhan menjadi prioritas utama. Kenapa? Mereka sudah menjadi liberal, mereka sudah menjadi sekuler. No more vocation to proclaim the faith. Saudara, is that you? Is that me? Saudara, akhirnya dari sini saya belajar satu poin. Dedikasi yang jelas harus kembali kepada firman Tuhan yang jelas. Dan dengan kita kembali kepada firman Tuhan yang jelas, pertama, Nabi Nathan saya belajar 3-4 hal. Hari ini sebenarnya bukan khotbah, tapi lebih cocok proksif, saudara. 4 hal keunikan Nabi Nathan di dalam menegur atau di dalam memberitakan akan firman. Pertama, itu dia punya keyakinan dan dia punya keberanian, tidak peduli kedudukannya lebih di bawah raja, tapi dia berani berkata bahwa apa? Kamulah orangnya. Maka saudara, inilah yang harus kita melihat. Orang yang bisa berani adalah di saat mereka benar. Orang yang bisa yakin adalah orang yang tahu kebenaran. Dan orang yang bisa benar dan bisa yakin dan berani adalah orang yang tahu kualitas di dalam setiap apa yang dikatakan. Kalau hari ini saya adalah pemilik dari Rolex Center, lalu saya datang ke Wekuakan, saya berhak berkata, ini palsu, ini tidak benar, ini tidak beres. Kenapa? Karena saya tahu keaslian. Dan saat saya melihat itu, dan mengatakan, ini nggak boleh, ini bukan benar, ini adalah palsu, rampas semuanya. Sudah? Itu berhak. Kenapa? Karena yang asli adalah asli, yang palsu adalah palsu. Yang palsu harus dibawa ke polisi, yang asli adalah harus dibawa di dalam tempat yang benar. Berani dan yakin. Dan Nabi Nathan berani berkata, kamulah orangnya. Orang brengsek itu adalah kamu. Wih, saya langsung istilahnya itu, ini luar biasa. Kenapa orang ini gak takut mati? Bisa loh Raja Daud mengatakan apa? Kurang ajar mulutmu, shut up. Langsung up, ambil pedang. Wacah! Kepala langsung jatuh. Udah, gampang. Bisa loh. Tapi Nabi Nathan berani sekali mengatakan bahwa apa? Kamulah orangnya. You must to repent. Kamu harus bertobat. Sudah. Ada gak keberanian, keyakinan di dalam dirimu hari ini? Mungkin saudara tahu kebenaran, tapi saudara nggak berani membela kebenaran. Kenapa? Saudara nggak cukup benar. Maka Tuhan berbelas kasihan memberikan firman Tuhan. Untuk apa? Bukan cuma untuk menyenangkan telingamu. You must to act something. Saudara harus memiliki satu aksi. Saya sudah dengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan, what's next? Masuk dalam hatiku. What's next? Are you doing something? Are you proclaim something? Or you shut up something? You must do it. Dengan courage, dengan keberanian, dengan keyakinan. Kedua, saudara, saya sangat belajar dari Nabi Nathan itu. Nathan pakai cerita. Dia nggak bilang, kamu nih brengsek, kamu nih kurang ajar, kamu itu ambil istri orang. Nggak langsung begitu, saudara. Caranya tidak langsung direct. Kadang-kadang inovasi, Tuhan memakai cara yang sangat soft untuk menyadarkan seseorang bahwa kamu adalah orangnya. Itu apa? Kedua, kreatif, sudah memakai apa? Story. Dia pakai cerita kan? Ya kan? Dia pakai cerita, ada orang kaya, orang miskin, lalu punya kambing, betina, kambing, jantan, lalu karena dia sayang sama kambingnya, akhirnya dia ambil akan kambing dari orang miskin. Dan dari situ dia berkata bahwa apa? Dia berkata bahwa inilah cerita yang saya share. Hikmat dipakai dengan berbagai cerita. Jadi bukan cerita yang saya maksud menjadi poin-poin terpenting, tapi untuk bisa bercerita perlu sebuah hikmat. Untuk saya bisa bercerita harus ada kata-kata yang harus saya pakai untuk membuat kalian, untuk membuat saudara dan saya mengenal dan kena apa yang seharusnya saya ubah. Tapi tentu saja harus dengan kejujuran supaya orang itu bisa sadar.
Dan ini adalah hal, kita punya hikmat untuk bisa berkata-kata dengan orang lain. Ada waktunya saudara harus bicara dengan begitu keras. Ada waktunya saudara juga harus dengan hikmat bijaksana, bicara dengan begitu lembut. Atau berbicara dengan stories, supaya apa? Setiap orang bisa mengetahui, kamulah orangnya. Bukan berarti saudara pulang langsung bikin cerita untuk supaya berkata kamulah orangnya, saudara. Bukan itu yang saya maksud. Jadi saudara jadi cabut cerita semuanya, bukan itu. Tapi saya maksud saudara untuk melihat pentingnya hikmat berkata-kata dengan berani dan yakin. Ketiga, yaitu lihat seorang siapa namanya Nathan. Dia merasa tidak takut mati, dia berani berkata, kamulah orangnya. Dia berkata bukan dengan kekuatan maupun dengan kuasa dia, tidak. Pada saat dia berkata, kenapa dia berani? Karena dia tahu firman adalah firman yang berwibawa, dan dia hanya melihat wibawa firmanlah yang menjadi akan satu nuansa. Di saat saya berkata kamulah orangnya, orang itu akan takut dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang saya katakan bukan wibawa manusia, tapi yang saya katakan adalah wibawa firman, dan wibawa yang akan memberikan penghukuman bagi mereka yang sudah melakukan dosa. Akhirnya Daud takut, saudara. Kenapa? Akhirnya hukuman dijatuhkan, itu apa? Yaitu anaknya mati. You say you pay, you do something sinful, you will pay it. Kamu akan bayar itu. Maka pada saat Nathan berkata, langsung Daud, mati aku. Akhirnya apa? Dia tidak bisa lari. Akhirnya kehilangan anaknya. Wibawa firman Tuhan. Hari ini saya ingin tanya, saudara sadar nggak wibawa firman? Saudara baca kitab suci, sadar tidak wibawa firman? Saudara dengar khotbah, sadar tidak wibawa firman? Kalau saudara dengar firman Tuhan, hatimu tertegur, ada yang Tuhan mau rubah dalam hidup. Di saat itu kita harus melihat, kenapa Kodan menegur? Bukan karena manusia, tapi justru melihat firman Tuhan menegur. Untuk apa? Inilah wibawa firman. You must do repent. You must do go back. You must do back to his heart. Dan saudara, keempat yaitu akhirnya pada saat Nathan berkata, kamulah orangnya. Lalu Daud mengatakan, mati aku. Lalu akhirnya